12 ciri-ciri cakra mahkota atau cakra sahasrara sudah mulai terbuka. Cakra mahkota atau sahasrara adalah salah satu dari 7 cakra utama dalam tubuh yang terletak di ubun-ubun kepala manusia. Cakra sendiri dalam Hinduisme merupakan pusat-pusat energi dalam tubuh yang berfungsi mengalirkan energi kehidupan ke organ-organ di sekitarnya. Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual, itu artinya energi kundalininya akan naik dari tulang ekor dan terus bergerak ke atas membersihkan semua cakra-cakra yang dilalui. Cakra mahkota sendiri adalah cakra terakhir sebagai pemberhentian energi kundalini. Ketika energi kundalini sudah sampai di cakra mahkota dan menyatu dengan roh atau atman, maka manusia bisa mengalami sensasi pencerahan atau enlightenment. Inilah yang banyak dicari oleh para elit sejak zaman dulu melalui ritual-ritual dalam tarekat kebatinan. Lalu, apa sih ciri-ciri kalau cakra mahkota atau sahasrara kamu mulai bersih dan terbuka? 1. Terasa sakit atau berat di kepala yang aneh. Ketika kalian sering mengalami sakit kepala atau sensasi seperti ditekan atau gangguan aneh di kepala, tapi diperiksakan ke dokter tidak ada penyakit apa-apa, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa cakra mahkota kalian sedang dibersihkan oleh kundalini dan mulai terbuka. 2. Mengalami pencerahan. Ketika cakra mahkota mulai terbuka, bersih, dan mulai seimbang dengan cakra-cakra lainnya, kalian bisa mengalami sensasi pencerahan, di mana di sini kalian akan merasakan perasaan senang, haru, damai, bahagia, dan emosi-emosi positif lainnya yang sangat sulit digambarkan dengan kata-kata yang tepat. Di satu sisi, kalian jadi seperti meningkat ke level dimensi kehidupan yang lebih tinggi, lebih transenden, lebih excited, menerima banyak informasi dan ilmu baru, tapi sangat sulit dikisahkan melalui kata-kata. Tapi ini tidak membuat kalian menjadi sombong, malah makin low profile. 3. Menemukan jati diri. Kalian jadi paham dan kenal diri kalian itu siapa. Kalian jadi tahu bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa sebenarnya bukanlah diri kalian yang sejati. Mereka hanyalah perangkat yang kalian pakai untuk hidup sebagai manusia di bumi. Sejatinya, kalian bukanlah pikiran, jiwa, dan tubuh tadi. Kalian adalah esensi murni atau kesadaran murni yang dibungkus oleh perangkat-perangkat tadi, dan kalian bisa mengontrol mereka kapanpun. Dan kalian jadi paham posisi kalian di kehidupan itu sebagai apa yang harus dilakukan, dan kemana nanti akan pulang ketika hidup di bumi ini sudah selesai. Di satu sisi, kalian juga tahu asal kalian itu dari mana. Inilah yang disebut menemukan hakikat sangkan paraning dumadi. 4. Identitas dan ego meluruh menjadi bukan apa-apa. Kalian mulai terlepas dari identitas diri termasuk nama, gender, suku, ras, agama, dan kewarganegaraan. Kalian sadar identitas itu diperlukan untuk hidup di zaman sekarang, tapi kalian juga sadar bahwa identitas itu bukan sejatinya kalian, sehingga kalian bisa melepaskan diri dari ikatan identitas tersebut secara batin. Kalian juga jadi bisa mengenali ego, tahu kapan ego mengambil alih kontrol hidup, dan mulai bisa mengendalikan ego. Bahkan ego nampak meluruh dan nurut kepada diri sejati. Sedangkan kalian sendiri merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. 5. Mengalami kemanunggalan atau kebersatuan mistik. Kalian juga akan merasakan sensasi kebersatuan mistik yang abstrak, sulit sekali dijelaskan melalui kata-kata. Kalian merasa menyatu dengan sang sumber yang kita sebut sebagai Tuhan. Meskipun secara panca indera kalian tidak bisa melihat, mendengar, merasa, menyentuh, atau mengecapnya, tapi rasanya seperti menyatu. Dan setelah itu kalian jadi sadar kalau sebenarnya diri sejati atau kalian yang sudah sadar atau tercerahkan adalah percikan cahaya Tuhan itu sendiri. Ada sedikit esensi Tuhan dalam diri, dan kalian jadi lebih mengandalkan diri sendiri. 6. Ilmu pengetahuan dan informasi semesta mengalir deras seperti tanpa filter. Seolah-olah otak kalian itu terbuka, tidak ada tempurung kepala, kulit, dan rambut yang melindunginya lagi. Karena sekarang ilmu pengetahuan dan informasi yang banyak tersebar di alam semesta mengalir deras melewati kepala. Bahkan saking derasnya kalian seperti kewalahan dan tidak mampu menangkapnya satu persatu. Informasi dan ilmu pengetahuan benar-benar tersebar di semesta dan bisa diunduh manusia kapan saja manusia mau. 7. Mudah mendapatkan ilham. Ketika ilmu pengetahuan dan informasi semesta mengalir deras, kalian bisa menangkapnya sebagai ilham, intuisi, ide, gagasan, bahkan wahyu. Orang Jawa menyebutnya wangsik. Inilah yang menjadi rahasia kenapa para nabi, rasul, filsuf, dan cendekiawan-cendekiawan di zaman dulu, bahkan sampai di zaman sekarang, ini bisa mengeluarkan pemikiran, nubuat, bahkan karya terbaiknya dan awet sepanjang masa. Karena mereka tak hanya memberdayakan kecerdasan dalam diri saja, tapi mereka juga mengkolaborasikannya dengan pengetahuan atau ilham yang didapatkan dari semesta.
Hanya saja agar lebih mudah dicerna oleh zaman dulu, proses pengunduhan informasi ini kerap dikisahkan dalam cerita-cerita mitologi atau mistis atau bahkan fantastis, seperti pertemuan dengan dewa atau malaikat yang memberikan wahyu atau nubuat. Karena kalau diceritakan aslinya, orang di zaman itu pasti bingung memahaminya kecuali mereka juga sama-sama sudah tercerahkan atau memiliki level kesadaran yang cukup tinggi. 8. Melampaui dualitas. Kalian jadi menerima kalau dunia ini memang terdiri dari yin dan yang atau dualitas, yakni dua hal yang saling bertolak belakang. Namun keduanya berjalan beriringan dan membuat bumi jadi hidup. Hanya saja kalian sekarang tidak mau terjebak di salah satu sisi. Kalian lebih memilih untuk melampaui dualitas. 9. Melihat keilahian dimanapun. Kalian jadi melihat seolah-olah Tuhan ada di mana-mana, walaupun Tuhan memang tidak bisa diindrakan. Tapi dalam kesadaran batin kalian merasa bahwa di mana-mana ada esensi Tuhan. Alam semesta ini merupakan hasil pikiran Tuhan yang tercipta dari satu sumber yang sama. 10. Melebur dengan sekitar. Kini sudah tidak ada lagi keakuan atau egosentrisme. Kalian merasa diri kalian telah melebur dengan sekitar, menyatu atau manunggal dengan alam sekitar. Dan kalian juga menyadari bahwa semua yang ada di semesta ini itu saling terhubung, bahkan dalam ruang kosong sekalipun. 11. Bijaksana. Kalian kini menjadi orang yang bijaksana. Kalian lebih taktis dalam menghadapi masalah, bisa berpikir jauh ke depan, dan mampu memilih mana yang terbaik untuk saat ini, bukannya memaksakan kehendak dan kebenaran kepada orang lain. 12. Kontrol diri sangat bagus. Kalian menyadari bahwa pikiran, jiwa, dan tubuh itu bukanlah diri kalian yang sejati. Diri sejati kalian adalah kalian sendiri yang sudah sadar, yang terbebas dari ikatan-ikatan apapun. Karena sudah terbebas dari banyak ikatan dan kemelekatan, akhirnya kalian memiliki kontrol diri yang bagus, sedikit reaktif, dan mulai bisa memilih respon mana yang paling bijak untuk menanggapi suatu peristiwa. 13. Memiliki IQ, EQ, SQ, dan TQ yang bagus. Orang yang tercerahkan adalah orang yang sangat cerdas, baik secara intelijensia, emosional, spiritual, maupun transendental. Namun saking cerdasnya, mereka kadang dianggap aneh dan berbeda dari orang kebanyakan. Pola pikirnya bisa sangat maju ke depan. Pemahamannya melintasi batas-batas dimensi kehidupan manusia. Ia bahkan mulai bisa berpikir secara transendental dan mendapatkan banyak pemahaman dari dunia transenden tersebut. Pemahaman mereka akan kehidupan, hakikat, dan dimensi-dimensi lainnya itu sangat mendalam. Sehingga kalau orang gagal memahami pola pikir mereka yang sudah jauh melampaui kecerdasan manusia pada umumnya, orang seperti ini akan mudah dicap gila. Itulah kenapa di zaman dulu, Nabi dan Rasul banyak dicap gila, karena mereka berpikirnya sudah bukan horizontal atau sebatas berpikir di dimensi manusia saja. Mereka sudah mulai bisa berpikir secara transenden, bahkan mengalami banyak peristiwa-peristiwa transendental itu sendiri. Transendental sendiri sering dianggap hanya sebatas abstrak, mistis, atau manggis belaka. Padahal transenden adalah bentuk alam kesadaran lain yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesadaran alam fisik manusia. Ini adalah dimensi pemikiran yang lebih tinggi dengan batasan yang sangat luas. Saking luasnya bahkan sampai dikira tak terbatas, dan bahkan melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan transendental atau TQ biasanya memiliki pemikiran hakikat yang mendalam, visioner, bijaksana, dan punya pemikiran-pemikiran kenabian atau kalau dalam Hinduisme disebut kedewataan. Hidupnya jadi lebih filosofis dan spiritual, namun dia masih bisa memiliki kontrol emosi dan tata sikap yang baik. Dia juga pintar menempatkan diri di tengah masyarakat, sehingga walaupun pemikirannya itu sudah sangat maju atau lintas dimensi, dia mampu meminimalisir kesalahpahaman dalam masyarakat. Bila tidak, tentu Nabi dan Rasul di zaman dulu sudah pada dibunuhi karena dianggap halu dan aneh. Dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, terbukanya cakra mahkota ini erat berkaitan juga dengan kinerja mata ketiga atau cakra ajna. Bagaimana bisa? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas minggu ini. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Sadar nggak kalau kemampuan psikis bukanlah hal gaib? Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi kemampuan psikis, namun selama ini kemampuan ini banyak tertutup. Kemampuan psikis sebenarnya adalah kemampuan supernatural manusia dan kuncinya ada di kelenjar pineal atau mata ketiga dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Inilah yang menjadi konsentrasi dari ritual-ritual kebatinan kuno, mulai dari zaman peradaban Mesopotamia hingga Mesir kuno. Uniknya, makin kita mengenali jati diri, makin kembali ke diri sejati, maka mata ketiga juga semakin terbuka dan kita makin bisa berpikir transendental.
loh. Dan lucunya, mata ketiga yang mulai terbuka juga biasanya bisa membantu kita untuk makin kembali ke diri sejati. Lalu apa ciri-ciri mata ketiga kita sudah mulai terbuka? Bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan mata ketiga dan pikiran bawah sadar kita? Apa saja kemampuan psikis yang bisa kita buka? Apa pentingnya kemampuan berpikir transenden untuk spiritual dan pengembangan diri?